setelah lewat 3 bulan kan harganya akan kembali normal gitu kan. Makanya kalian bisa jualan secara normal dan kalian tetap dapat review. Itu salah satu caranya daripada kalian fake order gitu loh. Kalau misalnya produknya itu nggak dihadapkan di depan mata dan mereka itu nggak tertarik dalam 3 detik pertama, maka mereka nggak akan beli. Yakin deh. Kenapa? Karena pilihannya tuh banyak banget. Di marketplace itu sudah banyak sekali produk. Kalau misalnya kalian nggak stand out, kalian nggak muncul, Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana caranya cepat jualan laris di marketplace tanpa fake order. Jadi banyak sekali ternyata teman-teman yang menggunakan cara fake order untuk mendapatkan bintang di marketplace-nya, biar mereka itu semakin dicari pembeli, semakin diminati pembeli, dan semakin dipercaya pembeli, biar semakin banyak customer dan menaikkan omset mereka. Tapi sudah jelas-jelas di marketplace itu dilarang menggunakan fake order, dilarang menjual atau gimana ya, bertransaksi dengan cara fake order. Kalau kalian nggak tahu fake order, kalian bisa lihat videoku di sini. Jadi fake order itu aku jelaskan singkat bahwa kita itu sebenarnya mendapatkan transaksi atau penjualan yang fake, yang bisa dibeli dengan kita sendiri, bisa kita menyuruh teman kita untuk beli dan sebagainya gitu kan. Nah, itu tujuannya untuk apa? Biar kita itu mendapatkan bintang atau mendapatkan komentar atau mendapatkan istilahnya review atau mendapatkan bintang yang bagus, biar kita itu semakin dipercaya, biar produk kita itu semakin istilahnya menarik buat customer gitu kan. Kalau misalnya customer beli produk katakanlah di marketplace, di Shopee, Tokopedia, biasanya kan yang ada bintangnya, ada katakanlah review 4,9 dari 5, itu lebih bagus dibandingkan dengan produk yang belum pernah dibeli dan belum pernah ada bintang atau ulasannya, katakanlah kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan fake order, kalian mungkin pertama it's okay, nggak masalah, tapi di kemudian hari aku sarankan untuk jangan menggunakan fake order. Kalian bisa menggunakan cara yang akan aku jelaskan berikut ini, dan cara ini aku sudah pernah pakai berkali-kali dan jujur ini berhasil banget. Yang pertama adalah rajin upload, jangan hanya upload satu produk, oke? Di beberapa videoku aku sudah menjelaskan bahwa kalau misalnya kita itu jualan produk di marketplace, terutama Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya, kita itu jangan hanya upload satu produk doang. At least kita itu minimal ada satu halaman lah, sekitar 20 sampai 30 produk lah katakanlah. Tapi di sini kalau misalnya kalian ingin laris, kalian upload at least 100 sampai 200 produk di toko kalian. Tapi jangan sekali upload ya. Jadi uploadnya itu bergantian. Misalnya hari ini upload 10 produk, besok 10, 20, kemudian tingkat lagi sehari 50 produk, sampai 100 sampai 200 produk. Kenapa kayak gitu? Yang pertama biar customer itu semakin yakin bahwa kalian itu bener-bener jualan. Oke? Kalau misalnya customer melihat toko kalian itu hanya produknya cuma 1 atau 2 atau 3 atau 5, katakanlah, mereka nggak akan yakin. Tapi kalau produk kalian itu banyak, customer akan semakin yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya customer itu membeli produk tidak hanya satu. Kenapa tidak hanya satu? Untuk menggenapi ongkos kirim. Contohnya kayak gini, misalnya kalian jualan produk yang beratnya itu di bawah 1 kilo, katakanlah produknya itu tas atau apa ya, misalnya kotak pensil atau aksesoris, beratnya itu di bawah 1 kilo, katakanlah 100 gram, 200 gram, dan sebagainya. Sedangkan ongkos kirim yang digunakan itu minimal adalah 1 kilo. Makanya biasanya orang itu, tambah beli ini deh, tambah lagi deh beli ini deh, kayak gitu. Jadi di toko kalian, kalau misalnya kalian itu jualan banyak produk, katakanlah, customer itu akan semakin banyak membeli produk kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk semakin memperbanyak atau memperbesar kesempatan customer beli produk kalian. Maksudnya kayak gini, kalau misalnya kalian cuma jualan 1 atau 2 produk, mungkin customer nggak akan suka dua-duanya. Tapi kalau misalnya kalian jualan 100 produk, at least customer itu suka 1 atau 2 dari 100 itu. Iya kan? Tahu nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya kalian jualan 100 produk, at least paling tidak customer itu paling suka ada 1 produk atau 2 produk dari 100 itu, dibandingkan dengan kalian cuma jualan 1 atau 2. Jadi kalau misalnya customer nih lihat toko kalian cuma jualan 1 atau 2, kalau misalkan customer nggak suka, ya udah mereka akan pergi. Tapi kalau ada 100, mereka akan lihat-lihat dulu. Oh ini nggak suka, oh ini nggak suka, oh ini nggak suka. Misalnya, oh ternyata ada yang produk yang unik nih, yang aku suka nih. Nah kayak gitu kan. Makanya itu akan memperbesar kesempatan kalian untuk dibeli oleh customer, kayak gitu. Jadi kalian jangan hanya jual satu produk. Nah misalnya nanti ada satu produk atau 2 produk yang unggul, maka produk lain yang misalkan nggak laku itu bisa kalian nonaktifkan atau kalian hapus. Oke? Tujuan sebenarnya banyak produk itu untuk memancing customer, untuk mencari tahu
apa sih produk yang disukai customer, apa sih produk yang paling laris, apa sih produk yang kira-kira itu banyak dibeli atau banyak dicari, kayak gitu. Setelah kalian menemukan sampai istilahnya sampai 5 sampai 10 produk ya yang banyak dibeli ya, lainnya produk yang nggak laku itu udah hapus aja. Kayak gitu. Tujuannya sebenarnya untuk itu. Kemudian yang nomor 2 adalah tentunya kalian harus punya at least 3 sampai 5 atau sampai 10 deh produk yang paling murah. Oke. Misalnya nih kalian jualan produk katakanlah tas. Kalian jualan banyak sekali tas seperti tadi 100 produk tas. Nah, dari 100 itu at least kalian punya 10 produk yang harganya itu paling murah. Kalau bisa di bawah harga pasar deh. Kayak gitu, atau at least sama dengan harga pasaran. Yang lainnya nggak apa-apa, at least harganya itu lebih mahal, lebih apa, karena kalian membangun brand, it's okay, nggak masalah. Tapi customer atau sebagian besar customer ya, apalagi customer Indonesia itu suka produk-produk yang murah. Makanya kalian harus menarik mereka dengan produk-produk yang harganya murah. Terus mungkin ada yang tanya, loh kak, berarti kita nanti untungnya dikit dong, kita nanti bisa rugi dong kalau misalnya kita jualan produk dengan harga murah. Untung sedikit nggak masalah, rugi pun nggak masalah, anggap aja itu biaya marketing. Untuk apa? Untuk menarik orang. Sama kalian misalkan fake order, itu juga kan kalian membayar orang kan untuk membeli produk kalian sendiri. Sama kalian kan mengeluarkan uang. Nah, daripada kalian mengeluarkan uang, lebih baik kalian jual produk dengan harga murah. At least untungnya dikit nggak masalah, at least banyak yang datang gitu loh. Review kalian bakal banyak. Kayak gitu, oke? Nah, ada salah satu cara yang ini juga sering aku gunakan untuk membuat produk itu terlihat murah. Kalian kasih diskon dengan jangka waktu. Contohnya, kalian jualan katakanlah tas kalian dapat itu harganya katakanlah 100.000. Kalian dapat dari supplier itu harganya 100.000. Kalian jual aja katakanlah harganya 300.000. Tapi selama periode promo katakanlah dari sekarang sampai 2-3 bulan ke depan itu kalian diskon gede-gedean, katakanlah diskon 60%, harganya jadi 100, katakanlah 120 atau 130 ya gitu. Kalian tetap untung, tapi untung kalian sedikit. Cuman untung sedikit itu bisa menjadi istilahnya tarikan buat customer. Jadi customer itu akan beli di kalian terus karena apa? Karena yaitu ada diskon gede, diskon lebih dari 50%. Customer akan lebih tertarik ke kalian. Kayak gitu. Itu untuk memancing customer datang dulu biar kalian itu semakin banyak pembelian. Nah, setelah lewat 3 bulan kan harganya akan kembali normal gitu kan. Makanya kalian bisa jualan secara normal dan kalian tetap dapat review. Itu salah satu caranya daripada kalian fake order gitu loh. Kemudian yang nomor 3 adalah kalian jangan ketergantungan dengan satu toko. Buat yang baru mulai nih, kalian jangan hanya ketergantungan dengan satu toko. Kalian at least jualan 2-3 toko. Oke? Jadi kalian punya katakanlah satu toko di Shopee, satu toko di Tokopedia, satu toko di Lazada atau Blibli katakanlah. Tapi semua toko itu beda kategori atau beda jenisnya. Contoh, toko di Shopee itu jualan tas. Toko di Tokopedia itu jualan gadget katakanlah. Toko di Lazada itu jualan makanan katakanlah. Beda-beda jenisnya. Kenapa dibuat seperti itu? Biar kalian itu tahu produk-produk yang diinginkan oleh customer yang kalian kuasai itu jualan apa. Karena kalian nggak akan tahu sebelum kalian coba gitu loh. Makanya kalian tes. Oh, produk ini laku. Oh, produk ini nggak laku. Misalnya nih, satu toko ternyata nggak laku. Oh ya udah, tutup aja. Ganti kategori lain. Kalau misalnya toko di ini nggak laku, ya udah tutup aja. Ganti kategori lain. Sampai nanti ada benar-benar toko yang benar-benar laku gede. Tentunya dengan cara yang sudah aku sebutkan tadi. Kemudian yang nomor 4 ini agak krusial dan aku sarankan buat kalian yang expert saja ya yang menggunakan ini, karena aku yakin banyak sekali dari kalian yang masih ragu-ragu untuk membuka dropship agen atau reseller, terutama bagi kalian yang dropshipper. Jadi gini, kalian yang dropshipper itu sebenarnya juga bisa membuka agen atau membuka dropship juga untuk membantu kalian jualan juga. Ya sama gitu loh, kalian nggak akan tahu supplier kalian. Sebenarnya mungkin supplier kalian saat ini itu juga dropshipper juga. Supplier kalian saat ini itu bukan produsen tapi juga reseller juga. Bisa jadi kan? Makanya kalian juga perlu agen-agen atau orang-orang yang membantu marketing kalian, yang membantu jualin produk kalian. Misalnya kalian bayar katakanlah 10.000 per produk, atau kalian bayar berapa persen kayak gitu. Kalian harus hitung-hitungan, banyak hitung-hitungan di situ. Kenapa butuh seperti itu? Karena kalian jualan itu jangan sendiri. Kalau misalkan sendiri itu bisa sebenarnya, tapi lama banget
dan caranya itu ya macam-macam, agak rumit. Apalagi di zaman sekarang yang kategori produknya itu banyak banget, tokonya itu banyak banget, pesaing atau kompetitornya itu banyak banget. Makanya kalian butuh tim, istilahnya tim untuk menjual produk kalian gitu loh. Meskipun itu bukan produk kalian sebenarnya, misalnya kalian sebagai dropshipper dan sebagainya kayak gitu, kalian tetap butuh agen atau reseller atau dropship. Kemudian yang nomor 5, kalau kalian itu bener-bener dropshipper, oke? Kalau kalian bener-bener dropshipper, untuk produk pertama dan kedua, at least sampai produk kelima lah katakanlah, jual produk itu dengan harga sama dengan supplier atau bahkan di bawah harga supplier. Aku tahu kalian pasti rugi, kalian pasti bertanya, loh mas, aku dapat untungnya dari mana kok aku jualan produk di bawah harga supplier? Tunggu dulu, kalian mau laris nggak toko kalian? Kalian mau review yang bagus nggak? Kalian jualan produk dulu, satu produk atau sampai 5 produk lah, di bawah harga supplier atau sama dengan harga supplier nggak apa-apa. Misalnya supplier kalian jualan 100.000, kalian jualnya katakanlah 90.000. Nggak masalah kalian rugi di awal, anggap aja itu adalah biaya marketing, biar semakin banyak orang yang datang ke kalian. Nah, di saat itu kalian juga jualan produk yang lain, biar orang itu nggak hanya tertarik di satu produk, tapi juga melirik produk yang lain. Jadi satu produk atau 5 produk ya, yang aku bilang tadi 5 produk yang di bawah harga supplier, itu adalah produk pancingan. Kemudian yang nomor 6 adalah iklankan. Ya, mau gimana lagi, kalau misalnya kalian ingin menjangkau lebih banyak orang ya iklankan gitu loh. Kalau misalnya kalian ingin banyak sekali orang yang tertarik, banyak sekali orang yang beli, ya iklankan. Baik iklankan di marketplace-nya sendiri, contohnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kan ada iklannya di sana, iklan internal. Maupun kalian iklan di luar, katakanlah di Facebook, Google, katakanlah terus YouTube juga. Nah, kalian bisa iklan di mana-mana gitu loh. Nah, tujuannya iklan ini sebenarnya untuk apa sih? Untuk membuat produk kalian itu dilihat oleh banyak orang. Belum tentu iklan itu bisa istilahnya mendatangkan pembelian ke kalian. Kalian bayar mahal untuk iklan, itu belum tentu kalian itu akan dapat penjualan. Kalau yang pertama tadi, toko kalian itu produknya nggak banyak, makanya pertama tadi aku sarankan upload 100-200 produk. Yang kedua, harganya itu nggak murah. Ya kan, misalnya kalian produk jualannya harganya mahal, katakan kayak gitu. Kemudian nggak ada sesuatu yang menarik atau nggak ada promo, nggak ada apapun yang menarik pelanggan, ya kalian iklankan ya percuma gitu loh. Makanya kalian harus pikirkan dengan baik-baik strategi-strategi untuk kalian beriklan sebelum kalian beriklan. Nah, kalian bisa pelajari tentang gimana caranya beriklan, terutama beriklan di Facebook katakanlah, dan di Instagram. Di video ini atau di link di description box di bawah, aku sudah buatkan video tutorialnya secara langsung beriklan itu kayak gimana sih, gambaran besarnya iklan itu kayak gimana sih, dan serumit apa sih iklan itu. Itu kalian bisa pelajari tutorialnya secara langsung di video di link di description box di bawah. Oke, itu tadi 6 cara jualan langsung laris. Gimana menurut kalian? Aku yakin banyak sekali dari kalian, loh mas caranya kok gitu. Ya memang kayak gitu. Itu adalah cara yang sering aku gunakan juga biar produkku itu laris. Kalau misalnya kalian itu cuman mengandalkan SEO, kalian cuman mengandalkan produk yang bagus, kalian mengandalkan katakanlah kualitas yang bagus, enggak. Karena customer sekarang itu kalau misalnya produknya itu nggak dihadapkan di depan mata dan mereka itu nggak tertarik dalam 3 detik pertama, maka mereka nggak akan beli. Yakin deh. Kenapa? Karena pilihannya itu banyak banget. Di marketplace itu sudah banyak sekali produk. Kalau misalnya kalian nggak stand out, kalian nggak muncul, kalian nggak dilihat oleh customer, kalian nggak menarik customer dengan baik, ya kalian akan ketinggalan dengan produk-produk itu. Kalau misalnya kalian ingin produk kalian itu laris, baik di marketplace, baik di sosial media, atau dimanapun deh kalian jualan, itu kalian harus minimal ada 2 yang harus dikorbankan. Yang pertama adalah effort atau istilahnya perjuangan kalian. Kalian pasti akan menemui banyak sekali kesulitan gitu loh. Kalian pasti harus banyak belajar ini, belajar marketing, belajar branding, belajar psikologi konsumen, belajar cara ngupload produk, belajar cara strategi marketing, belajar cara ngatur diskon, belajar cara promosi dengan baik, belajar cara ngiklan, belajar cara katakanlah teknisnya packaging produk, bikin produknya sebagus mungkin, kemudian bikin misalnya makanan rasanya itu enak kayak gimana. Kalian harus banyak sekali belajar dan effort di sana. Misalnya kalian upload produk, nggak mungkin upload cuma satu produk kan, harus upload ini, uploadnya juga harus nulis judulnya, harus
nulis deskripsinya, itu pun juga harus riset dulu kata kuncinya kayak gimana dan sebagainya. Itu butuh banyak sekali effort gitu loh. Kemudian yang kedua, itu butuh banyak sekali uang. At least kalian itu mau rugi dulu sebelum kalian itu ingin jualannya itu laris. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian itu nggak mau rugi, kalian itu istilahnya play safe melulu, kalian itu nggak mau, pokoknya aku nggak mau rugi, aku nggak mau promosi, buang-buang duit, ya kalian nunggu sampai kapan customer akan datang ke kalian sendiri kayak gitu. Sekarang bukan zamannya kayak gitu teman-teman. Sekarang itu kompetisinya tuh sangat ketat, dan waktu atau tren itu berubahnya itu sangat cepat banget. Kalau kalian itu nggak bisa menjangkau customer secepat mungkin, ya kalian nggak akan dapat customer gitu loh. Makanya kalian harus tarik customernya dulu, baru setelah itu kalian ngambil untung dari sana. Kalau misalnya kalian sudah dapat customer banyak yang loyal ke kalian, kalian tuh bisa kok dapat untung yang gede banget. Tapi di awal kalian harus mau untuk rugi dulu, mau untuk bayar iklan dulu, mau untuk bayar marketing dulu gitu. Itu jadi kalian harus banyak belajar, banyak effortnya juga. Kemudian kalian harus mau untuk at least spend uang kalian itu. Jadi 2 itu perlu kalian perhatikan selain 6 hal yang sudah aku share tadi. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian terapkan. Intinya adalah kalian harus terapkan, kalian harus lakukan dengan baik, maka kalian akan bisa laris jualannya, baik dimanapun, di marketplace maupun di sosial media, oke? Jangan lupa juga untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini, dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian, biar mereka semua juga pada tahu dan sama-sama nyoba juga bareng kalian, biar kalian ada temennya gitu kan untuk mencoba hal baru yang sudah aku share tadi. Dan kalau misalnya kalian berhasil, kalian bisa share di komentar di bawah, ceritakan pengalaman kalian menggunakan strategi yang sudah aku jelaskan tadi, oke? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!